Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini puasa atau enggak? Alhamdulillah puasa Pak. Kalau kemarin? Puasa dong Pak. Nah, Bapak mau tanya, untuk hari ini kita puasa yang hari keberapa? Kedua Pak. Oke, bagus. Nah, baik. Sebelum kita mulai, Bapak minta untuk kalian dilihat dulu, dicek dulu sekelilingnya ada sampah atau tidak. Ayo dicek di bawah meja atau di kolong meja. Bapak kasih waktu ya. Iya Pak. Bapak tunggu, ayo. Baik, selesai? Selesai Pak. Sudah bersih? Sudah Pak. Nah, baik. Untuk ketua kelas, Andi pimpin teman-temannya berdoa. Ayo, Iya Pak. persilakan. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, baik. Bapak mau cek kehadirannya dulu ya. Didengar, oke? Oke Pak. Baik. Andi, Hadir. Ahmad, Hadir. Niko. Hadir. Oke. Nah, sekarang untuk lebih semangat lagi kita belajar hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas, untuk Andi maju ke depan kelas untuk memimpin teman-temannya bernyanyi lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, untuk Andi, ayo dipersilakan. Oke Pak. Marilah kawan-kawan, kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Nah, baik. Sekarang biar tambah semangat lagi, biar tambah jiwa belajarnya lebih tinggi lagi, Bapak minta untuk Andi kembali lagi ke depan kelas, yaitu pimpin teman-temannya tepuk PPK. Ayo, dipersilakan. Ya Pak. Ayo kawan-kawan, tepuk PPK. Nah, baik. Dengan kita menyanyi lagu nasional tadi, dengan tepuk PPK tadi, semuanya sudah semangat apa belum? Semangat Pak. Oke. Sekarang Bapak tanya, apa sih kegunaannya kalau setiap pagi ataupun setiap pembelajaran kita harus menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional? Ada yang tahu? Agar kita cinta tanah air Pak. Betul sekali, agar kita mencintai tanah air. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran, Bapak mau kasih opsi dulu. Mau langsung baca buku atau menampilkan video? Video. Video Pak. Oke, kalau begitu, jika ingin melihat video atau Bapak menampilkan video, dipahami ya, dicermati ya. Iya Pak. Oke. Ditunggu ya. Iya Pak. Baik. Nah, sekarang dilihat. Ayo dilihat apa saja yang terdapat di dalam video tersebut. Nanti Bapak tanya. Kelihatan semuanya kan? Kelihatan Pak. Oke. Ayo disimak ya. Iya Pak. Disimak sampai selesai.
Kelihatan semuanya? Iya, Pak. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang sudah dilihat tadi kan dari awal sampai terakhir video kan? Nah, Bapak mau tanya, apa sih yang kalian lihat dari video tersebut? Apa yang kalian pahami? Bentuk gerak guna, Pak. Nah, betul. Itu mereka yang dari video tersebut, kura-kura tersebut dibentuk dari apa? Dari sebuah daun kan? Nah, daun itu merupakan apa? Bahan dari alam. Nah, tadi dari langkah-langkahnya apa saja yang digunakan dalam pembuatan kolase tersebut? Daun, Pak. Ya, apalagi ada kertas. Tas, lem, Pak. Oke, terus menggunakan alat yaitu Gunting. Nah, oke. Nah, dengan tayangan video tadi yaitu berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang pembuatan karya dari bahan alam. Nah, Bapak mau tanya, kalian sudah ada yang pernah membuat seperti ini belum? Belum, Pak. Nah, oke. Jadi pada materi ini yaitu lebih tepat karena kalian akan mencoba membuat suatu karya dari bahan alam. Tapi sebelum kita membuat karya dari bahan alam tersebut, kita pahami dulu bahan alam tersebut apa maksudnya ya. Nah, jadi di sini Bapak telah membuat materi. Nah, baik. Nah, coba Andi, Bapak minta untuk baca atau ulangi judul materi kita hari ini, yaitu tentang pembuatan karya dari bahan alam. Nah, bagus. Nah, jadi anak-anak, kerajinan bahan alam itu merupakan kerajinan yang terbuat dari bahan alam atau bahan dasarnya bahan-bahan alam yang meliputi seperti serat alam, bambu, ataupun rotan. Nah, setiap daerah memiliki jenis kerajinan lokal yang menjadi unggulan daerahnya. Misalnya, pleret itu berasal dari Jawa Barat. Sumber daya alam yang banyak tersedia tanah liat. Kerajinan yang berkembang adalah kerajinan keramik. Nah, jadi tadi ada beberapa yang Bapak sebut yaitu pleret itu dari Jawa Barat, ataupun selanjutnya yaitu tentang kerajinan yang berkembang yaitu kerajinan keramik yang mana dibuat dari tanah liat. Nah, terus bisa dilihat lagi yaitu tentang yaitu daerah di daerah Palu, yang mana di mana Palu itu Sulawesi. Oke, merupakan yang memiliki sumber daya alamnya yang banyak menghasilkan tanaman kayu hitam. Nah, kerajinan ini yang berkembang merupakan bentuk kerajinan kayu hitam. Oke, di sini. Nah, di sini contoh dari kerajinan tanah liat. Bisa dilihat ini apa? Nah, jadi ini merupakan tanah liat. Nah, jadi kerajinan terbuat dari bahan tanah liat dikenal orang dengan yang banyak dikenal orang sebagai kerajinan keramik. Nah, jadi untuk bahan pembuatan keramik ini yaitu adalah tanah liat dan pasir ataupun bahan pengikat yaitu feldspar. Bisa dilihat kan alat-alatnya? Ini seperti alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran, rol kayu, spon, batsir, pemotong tanah. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini, keramik yang sering kita jumpai di pasar-pasar yang sudah banyak dijual ataupun di rumah kita sendiri ya. Nah, tadi selain dari tanah liat yaitu bahan alam dari bahan serat alam, yaitu contohnya adalah eceng gondok. Nah, ini bentuk dari apa ini? Yaitu sopa. Bisa dilihat kan? Nah, baik, tapi uniknya dari sopa ini yaitu dibuat dari bahan alam yaitu eceng gondok. Terus banyak lagi sabut kelapa,
pohon kelapa yang diolah menjadi kerajinan dari bahan alam. Nah, selanjutnya yaitu sumber yaitu kayu, yang mana kayu ini merupakan kerajinan tangan yang sebagai bahan utama dalam pembuatannya. Proses pembuatan kerajinan kayu memiliki beberapa macam teknik, di antaranya teknik ukur, pahat, bubut, strol, tempel atau sambung. Nah, jadi dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, masih ingat tidak ada berapa contoh bahan alam yang telah disebutkan? Yaitu ada tanah liat. Yang kedua, serat alam. Contohnya tadi enceng gondok, sabut kelapa, buah pinang ya. Nah, terus yang terakhir adalah kayu. Baik, bukan. Satu lagi yang Bapak lupa tampilkan, yaitu adalah batu. Nah, jadi batu ini bukan hanya sebagai bahan bangunan, tapi bisa juga dijadikan sebagai bahan kerajinan tangan ataupun sebagai bahan kerajinan tangan yang merupakan contoh dari bahan alam. Oke? Sudah dipahami? Oke. Nah, jadi ada berapa tadi ada contohnya? Yaitu, ayo coba. Tanah liat 1, serat alam, terus kayu, terus yang terakhirnya ada. Jadi ada 4 jenis dari bahan. Oke. Nah, sekarang karena kalian sudah memahami apa itu definisi dari bahan alam, sudah itu telah dipaparkan contoh-contohnya seperti ini. Bapak mau membentuk kalian menjadi 4 kelompok, yang mana setiap kelompok itu 5 orang. Jadi di sini terdapat LKPD yang mana dibuat per kelompok ya. Nah, baik, untuk Andi ketua kelas diserahkan ke teman-temannya. Oke. Nah, jadi untuk LKPD ataupun untuk tugas kelompoknya itu Bapak kasih waktu 15 menit ya. Oke. Sudah dilihat? Nah, jadi ada berapa LKPD itu? Ada 1 LKPD ya. Oke. Nah, jadi apa yang dilihat di LKPD itu, di tugas 1 itu, tugas 1 tersebut, yaitu tentang pembuatan kolase. Yaitu kolase dari beras. Nah, jadi sama dengan video yang di awal tadi, namun yang kolase yang di awal tadi yaitu menggunakan dari daun. Sedangkan yang kita untuk praktekkan ini yaitu kita menggunakan bahan beras. Nah, jadi kita bahan alamnya yaitu dari bahan beras. Nah, di sini ayo coba buka lagi LKPD-nya. Nah, jadi tujuan dari LKPD ini yang pertama adalah membuat karya pemanfaatan bahan alam dari tumbuhan, yaitu yang akan kita gunakan yaitu dari beras. Sekarang tugasnya kita baca dulu. 1. Amatilah teks dan gambar berikut. Yang kedua adalah buatlah karya dari bahan alam berdasarkan petunjuk teks dan gambar. Nah, di sini bisa kita lihat bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Nah, ini bahan yang akan kita gunakan untuk membuat kolase dari bahan beras ini, yaitu ada yang pertama adalah beras, yang kedua adalah pewarna, yang ketiga lem kayu, keempat adalah pensil,
kelima kertas gambar, dan keenam adalah penghapusnya dan penghapus. Nah, jadi batas ini saja Bapak bacakan. Nah, ada pertanyaan tidak ataupun sudah paham untuk instruksi dari tugas kelompok ini? Sudah? Nah, jadi untuk langkah-langkahnya langsung kalian praktekkan ya. Oke, nanti Bapak lihat dan ke setiap kelompoknya. Baik, kita akan memulai membuat kolase dari bahan beras. Yang pertama kita siapkan bahannya. Yang pertama adalah kertas, yang kedua adalah pensil, yang ketiga kita siapkan beras yang mana sudah tercampurkan dari warna. Ini terdapat dua bahan beras yang mana memiliki dua warna yang berbeda masing-masing. Yang pertama adalah warna merah muda, yang kedua adalah warna hijau. Di sini untuk bahan selanjutnya yaitu lem kayu dan penghapus. Nah, untuk langkah pertamanya yaitu menggambar yang kita sukai. Baik, pada kali ini kami akan membuat kolase dari bahan beras itu berbentuk dari gambar satu tumbuhan, yaitu tumbuhan bunga. Yang mana sudah membuat bunganya, setelah itu membuat daun, membuat gambar daun. Nah, sepertinya biar lebih bagus lagi, kita tambah satu tangkai lagi bunganya. Kita kasih daun. Baik, kita kasih daun lagi. Nah, sekarang kita lem bagian yang akan ditempeli beras yang sudah diwarnai menggunakan satu seperti sumpit. Ini tujuannya agar tangan kita tidak kotor jika kita ingin langsung menggunakan tangan. Jadi lebih baik kita menggunakan kayu seperti ini. Nah, sekarang untuk tahap pertama kita kasih lem dulu ke bunganya. Baik, agar lebih mudah sepertinya kita membutuhkan satu bahan lagi. Juga bisa kayu tersebut diganti dengan cotton bud. Kita ratakan setiap pinggirnya agar beras tersebut menempel sempurna. Kita lanjutkan ke bunga yang lainnya. Baik, seperti yang tadi kita oleskan dengan rata dan tidak terlalu tebal. Ke bunga yang ketiga. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan ke bentuk gambar yang lain, kita taburkan dulu agar nanti tidak tercampur. Kita taburkan perlahan-lahan. Tidak apa-apa ditabur dulu, nanti kita
pisahkan yang tidak sesuai ke gambarnya. Nah, baik, di sini sudah selesai dari kelompok 1. Bapak bawa ke depan dan ini menurut Bapak merupakan salah satu kelompok yang paling terbaik. Nah, bisa kita beri aplaus ke kelompok 1. Nah, kenapa Bapak katakan bagus? Karena di sini mereka mengelemnya itu dengan lapisan yang merata. Sudah itu pencampuran warnanya juga cukup bagus. Nah, jadi untuk kelompok yang lainnya, untuk hasil karyanya bisa langsung dikumpul ke depan ya. Nah, kan sudah selesai ini untuk materi hari ini. Sekarang Bapak mau tanya kepada coba Andi, bisa tidak simpulkan materi kita hari ini, yaitu tentang pembuatan dari bahan alam. Coba ulangi lagi dengan yang suara yang keras. Pembuatan karya dari bahan alam. Oke. Nah, terus Bapak tanya lagi, sudah tahu semua kan? Sudah. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini yaitu kita materinya itu tentang pembuatan dari bahan alam. Nah, dari materi yang telah dipaparkan tadi ataupun telah membuat tugas kelompok ataupun sudah menonton video yang awal tadi, nah dari semua hal itu bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Sangat menyenangkan. Oke. Nah, jadi kalau begitu untuk menguji kepemahaman kalian dari materi hari ini, Bapak memiliki soal, yaitu jika tadi soal tugas untuk tugas kelompok, nah sekarang itu soal evaluasi ataupun soal yang mana dikerjakan oleh individu. Tidak boleh mencontek ya. Ya. Oke. Ini untuk Andi ketua kelas, tolong dibagikan ke teman-temannya. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit. Dikerjakan dari sekarang. Nah, baik, sudah selesai? Sudah. Oke, untuk ketua kelas, tolong ambil dan kumpulkan, bawa ke Bapak. Oke. Ini nanti akan Bapak cek hasilnya. Nah, jadi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, coba dilihat lagi sekelilingnya, di bawah meja ataupun di atas mejanya yang bekas-bekas kita praktik tadi, tolong dipungut sampahnya terus dibuang ke depan kelas, ke tempat tong sampah. Ayo. Ya. Oke, sudah selesai, sudah bersih semua? Sudah. Oke. Nah, sekarang untuk lebih semangat lagi, walaupun pelajaran kita sudah selesai, coba Bapak minta untuk coba Bapak tunjuk Niko untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Ikan Pais, yaitu lagu daerah dari Kota Bengkulu. Coba pimpin kepada teman-temannya. Iya. Untuk bernyanyi. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu daerah kita Ikan Pais. Nah, sudah semangat lagi? Semangat. Nah, Bapak mau tanya, apa gunanya jika tadi kita di awal pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib nasional, sekarang di akhir pelajaran kita menyanyikan lagu daerah? Apa itu maksudnya, maknanya? Agar kita cinta sama daerah kita, Pak. Betul sekali, agar kita cinta dari asal daerah kita sendiri. Iya. Nah, jadi sudah selesai untuk materi hari ini, dan kita akhiri dengan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang. Bapak persilakan. Mari kawan-kawan, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai.
selesai. Tuh, sampai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.